Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Bihikmatika wanshur alayya rahmataka. Zakinni ma nasitu. Sebelum melanjutkan ke ayat 49, ada perbaikan keliru baca pada keterangan, yaitu pada ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pada keterangan saya baca kadzaliki itu kemarin kebaca kadzalika. Jadi yang betul kadzaliki ya, karena itu pada Maryam Anas. Qala dawu sapa Allah al-amru utai perkara iku kadzaliki kaya mengkono-mengkono mazkur min khalqi waladin bayane saking didadekno anak mingki saking sira bila abin tanpa bapak. Nah, sekarang ayat 49 sampai 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Wa naj'aluhu lan ndadekaken ingsun ing Isa rasulan ing rasul ing utusan ila bani Israila maring bani Israil fisiba ing dalam waktu bocah cilik. Siba ini pada waktu umur 3 tahun. Jadi pada waktu umur 3 tahun sudah dijadikan rasul. Au ba'dal bulughi utawa ing dalem sausi balik. Nah, sausi balik itu umur 30 tahun. Nah, ini tentang Nabi Isa diutus jadi rasul. Itu ada beberapa riwayat dari mufassir
Pertama ada yang mengatakan umur 3 tahun. Yang kedua, badal bulugh setelah balik yaitu umur 30 tahun. 30 tahun kemudian diangkat ke langit pada umur 33 tahun. Berarti kalau menurut pendapat ini masa risalah beliau, masa risalah Nabi Isa itu hanya 3 tahun. Nah ini dua pendapat ini disangkal dengan pendapat yang muktamad. Menurut mayoritas bahwa Nabi Isa diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Dan Nabi Isa hidup di bumi ini sebelum diangkat ke langit itu selama 120 tahun. Nah ini akan dijelaskan secara lebar pada ayat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nanti. Dan Nabi Isa ini adalah Nabi yang terakhir di Bani Israel. Jadi dulu itu dikhususkan Nabi Isa khusus Rasul di Bani Israel. Ini Nabi yang terakhir. Yang pertama adalah Yusuf, Nabi Yusuf bin Yakub. Tapi di tafsir Al-Qurtubi disebutkan Nabi yang pertama di Bani Israel adalah Nabi Musa. Yang terakhir adalah Nabi Isa. Nah, kalau katanya Nabi Muhammad itu Nabi untuk seluruh manusia, seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Fanafakha mongko niyup sapa Jibril fi jaibidir aiha ing dalam hulu bajune Maryam. Jadi niyupe lewat hulu baju. Dari sela-sela itu hulu bajune Maryam fahamalat mongko nuli hamil sapa Maryam. Jadi ditiup dari situ kemudian sampai ke farjinya lalu masuk ke rahimnya lalu hamil. Dir'ul mar'ati ai qamisuha, baju gamisnya perempuan. Fahamalat maka noleh hamil sapa Maryam. Wa kana lan ana iku min amriha saking perkarane Siti Maryam apa ma barang kira kang mesti nutur apa ma fi surati Maryam ing dalam surah Maryam. Nanti dijelaskan dalam surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahya makanan syarqiyya sampai wa yauma ub'atsu hayya. Jadi ada yang berpendapat
hamilnya merasa hamil, kemudian terbentuk janin dan melahirkan itu pada satu saat. Jadi pada satu saat sekaligus. Wa hadza ma qalahu Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Abbas. Waqila, dan menurut pendapat yang lain, hamalatu fi sa'atin. Nabi Maryam hamil itu selama sesaat, kemudian terbentuk di janin selama sesaat, kemudian melahirkan sesaat, yaitu ketika matahari tergelincir. Setelah atau ketika matahari tergelincir, jadi zuhur itu kalau waktu sekarang. Waqila kanat muddatu hamlihi tis'ata asyurin, dan ada yang berpendapat masa hamilnya itu selama 9 bulan. Sebagaimana hamilnya kebanyakan para wanita. Waqila, dan ada yang pendapat lain hamilnya itu selama 8 bulan. Waqila, dan pendapat lain selama 6 bulan. Nah, umurnya waktu melahirkan itu ada yang berpendapat 10 tahun, ada yang pendapat 13 tahun, ada yang berpendapat 16 tahun. Jadi ini riwayat dari mufassir itu beda-beda. Kemudian sebelum hamil itu Siti Maryam pernah mengalami haid 2 kali. Tapi ada yang berpendapat bahwa Siti Maryam tidak pernah haid. Ini juga di antara mufassir ada khilaf. Walamma ba'athahu maka ing dalam semangsane ngutus ing Nabi Isa sapa Allah ila Bani Israil maring Bani Israil ola ngucap sapa Nabi Isa lahum maring Bani Israil, ngucape inni Rasulullahi ilaikum, inni satemene ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaikum maring sira kabeh. Ani jadi ketika dia atau Nabi Isa diutus menjadi Rasul, kemudian berkata kepada Bani Israel, aku ini utusanmu, utusan Allah untuk kamu. Anni ai bi anni, tegese kelawan sak temen ingsun iku qad ji'tukum, teman-teman wis nekakno. Arti asline wis teka ingsun ing sira kabeh bi ayatin kelawan gawa ayat lan gawa tanda. Aku sudah mendatangkan kepadamu sebuah tanda. Alamatin tegese tanda ala sidqi ing ngatasé temen ingsun, bahwa mukjizat atas kebenaran sebagai rasulnya Allah. Mir rabbikum, saking pangeran sira kabeh. Iya utawi ya ayah
Tondo iku mang iku ani satemene ingsun wa fi qiraatin lan ing dalam suci qiraah bil kasri diwaca kasrah inni istinafan krana dadi kalimat awal, kalimat baru. Jadi kalau dibaca ini menjadi kalimat baru. Tapi kalau ani itu terusan dari min rabbikum. Akhluqu satemene ingsun iku akhluqu. Ya, perbedaan-perbedaan qiraah ini dipelajari dalam qiraah sab'ah. Kalau pada saat ini kami sampaikan terlalu lama nanti. Ani satemene ingsun iku akhluqu. Iso ndadekno ingsun usawiru tegese iso ngrupakaken ingsun. Iso nggambar ingsun. Jadi gambar seperti apa itu? Patung. Membentuk. Lakum krana sira kabeh minat ini saking lemah. Kahai ati toiri. Wal ad-dhamiru lil kafi. Kahai ati toiri. Ai akhluqu syai'an mitla hayati toiri. Jadi kafnya itu sebagai maf'ul. Ai akhluqu tegese iso ndaden ingsun syai'an ing suwiji-wiji mitla hayati toiri kaya keadaane manuk. Jadi bisa membuat burung terbuat dari tanah dikepal-kepal, ya. Terus jadi burung sungguhan. Mithla suratihi tegese. Jadi tafsirane kahayati toiri mithla suratihi ing upamane rupane manuk. Fal kafu mongko utai kaf iku ismun isim dire mithlu atau mithla itu maf'ulun tur iku dadi maf'ul maf'ule akhluqu. Fa'anfuku mongko nuli nyebul ingsun meniup ingsun fihi ing dalem ka. Jadi fihi itu balikin nangone ka. Ka itu mithlu suratihi. Ad-dhamiru utawi dhamir iku lil kafi balik maring kaf ka itu mang. Bayangkuno mongko ana apa ka
kahai atit ka iku tairon manuk temenan. Jadi apa itu yang digambar, yang dibentuk seperti burung itu jadi burung beneran. Wa fi qira'atin ing dalam suci qira'ah ta'iron. Ta'iron itu dibaca ta'iron. Manuk temen. Manuk kang iso mabur. Biidnillahi kelawan idini Allah. Burung sungguhan yang bisa terbang. Biidnillahi kelawan idini Allah biiradati dikesi kelawan iradai Allah. Wa khalaqa mongko ndadekaken sapa Allah lahum krana Bani Israil al-khufasya ing lawa. Li'annahu krana satemene lawa iku akmalut thairi paling sempurnane manuk kholqon apane kholqon bentuke kedadeane. Punya taring, punya apa itu gigi, dan bisa tertawa seperti manusia tertawa. Jadi bunyinya itu dianggap itu tertawa. Bisa terbang tanpa bisa terbang, tidak bisa melihat ketika ada sinar matahari pada waktu siang. Dan pada waktu kegelapan malam, dan hanya bisa melihat pada 2 saat, yaitu sesaat setelah maghrib dan sesaat sebelum terbitnya fajar. Itu kelelawar. Kemudian yang betina, kelelawar itu yang betina punya puting. Dan dia bisa head. Ini menurut keterangan kitab ini ya. Dan bisa suci dan bisa melahirkan anak sebagaimana hewan-hewan yang lain. Makanya dikatakan akmalut toiri, sejenis burung yang paling lengkap, yang paling sempurna. Apane kholqon kedadeane. Wa kana mengko ana apa khufash. Dari domir pada fakholako mongko ndadekno itu bisa kembali kepada Nabi Isa, tapi biidnillah, atas izin Allah. Jadi bukan berarti Nabi Isa sendiri bisa menciptakan burung itu,
burung kelelawar itu, tapi atas izin Allah, berarti Allah yang menciptakan. Wahum hale utawi ya Bani Israil iku yang durunahu padha ningali sapa Bani Israil ing lawa faida ghoba moko tetkelane ora ketok sapa lawa an ayunihim saking pira-pira matane wong Bani Israil. Jadi kelelawar bisa terbang dan mereka Bani Israil melihatnya bisa terbang. Nah, ketika nggak kelihatan dari mereka itu, sudah nggak bisa dilihat, sakoto, mongko logur, rontok, mongko logur apa lawa, maitan hale mati. Maitan hale mati. Karena itu hanya untuk ditunjukkan kepada orang-orang Bani Israel tidak menjadi kelelawar seperti ciptaan Allah yang sebenarnya. Wa ubri'u lan iso marasno ingsun asfi tegese iso marasno ingsun al akmaha ing wong kang wuta alladzi tegese wong ulida kang dilairaken sapa ladzi akma kale wuta. Aku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Artinya bisa melihat jadinya. Wal abrosolan iso marasno ingsun al abroso ing wong kang lara belang. Wa khusolan ten khususaken apa karone aknahalan abros. Tibi zikri kelawan den sebut. Kenapa yang disebutkan akmaha dan abros? Li'annahuma karena satane akmahalan abros iku da'iyain penyakit loro sing ngangelno mareng dokter. Dari dua penyakit itu yang sulit disembuhkan oleh dokter. Wa kana lan ana apa ba'tsuhu diutusi Nabi Isa iku fi zamane tibi ing dalem mangsane dibutuhno ilmu kedokteran. Jadi pada waktu diutusnya Nabi Isa itu banyak penyakit, banyak orang-orang yang sakit, sehingga perlu seseorang yang bisa menyembuhkan. Makanya mukjizat itu menyesuaikan dengan keadaan. Allah yang menyesuaikan. Pada waktu Nabi Musa yang diperlukan adalah ilmu kedokteran, ilmu penyembuhan. Fa abro'a mongko marasno sapa Nabi Isa fi yaumin ing dalam sedina khamsina alfan ing 50 alfan sewu. Dalam sehari bisa menyembuhkan 50.000 orang. Bidu'ai kelawan dungo
Jadi cara menyembuhkannya dengan berdoa, bukan dengan obat seperti dokter itu. Bisyartil imani kelawan syarate. Kudu iman. Jadi syaratnya orang yang akan disembuhkan, yang akan diobati itu syaratnya iman dulu. Kalau jadi disyaratkan beriman. Kalau dengan syahadat asyhadu an la ilallah wa anna Isa Rasulullah. Syaratkan beriman. Wa auhyi lan iso nguripno ingsun al mauta ing pira-pira wong mati. Biidznillah kelawan idine Allah. Dan aku bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati atas izin Allah. Bukan dariku sendiri, tapi atas izin Allah. Atas irada Allah. Karrarahu. Usmulan baleni sapaya Nabi Isa. Ini kan ucapan Nabi Isa ya. Hu ing biidnillah. Linafyi tawahumil uluhiyati krono menafikan disongkoe sifat ketuhanan. Mengapa diulang-ulang kata biidnillah? Supaya tidak dianggap bahwa Nabi Musa itu sebagai Tuhan. Jadi aku bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan ini, bisa menciptakan burung, itu atas izin Allah. Yaitu ya berarti karena Allah. Fihi ing dalam Nabi Musa. Fa'akhya mangkonuli nguripno sapa Nabi Musa azara ing azar. Nggih ain ya, azara. Sotikon rupane kanca lahu kedua Nabi Isa, kancane Nabi Isa. Jadi Nabi Isa bisa menghidupkan temannya yang bernama Azar. Azar kemudian wabenal ajuzi lan anak lanange nenek tua. Wabnatal asyiri lan anak wadone Asyir. Fa'asyu mongko nuli urip sapa wong telu iku mang. Azar ibnul Azus ibnatal Asyir. Pawulidalan diparingi anak sapa lahum ya wong telu mang. Wasamalan nguripaken sapa Isa ing Sam bin Nuh. Wasama ibna Nuhin anak lanange Nabi Nuh. Wamatalan mati sapa Sam fil khali ing dalem sanalika. Jadi mukjizat-mukjizat itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Isa sendiri.
Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu Allah karena bisa menghidupkan, Isa itu Tuhan karena bisa menciptakan burung, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit berat. Ya, karena ada biidnillah ini menunjukkan bahwa itu Nabi Isa bukan Tuhan, tapi itu mukjizatnya itu yang diberikan oleh Allah. Jadi Nabi Isa menghidupkan 4 orang. Namanya pertama Azar. Yang kedua Ibnul Ajus, anak laki-lakinya nenek tua. Kemudian Ibnatul Ashir, anak perempuannya Ashir. Kemudian Sam bin Nuh. Nah, yang 3 itu hidup sampai punya anak. Kecuali Sam bin Nuh. Nah, Azar itu temannya Nabi Isa. Dan Nabi Isa menyembuhkan orang sakit itu ada yang datang ke Nabi Isa, ada yang Nabi Isa mendatangi mereka. Menghidupkan orang mati ini juga begitu. Lah Azar temannya Nabi Isa itu yang memberitahu adalah saudarinya Azar. Saudarinya Azar mengatakan, Inna akhaka Azara yamutu. Saudaramu atau temanmu Azar mati. Dan jarak antara Azar dan Nabi Isa itu perjalanan 3 hari 3 malam. Ya, katakan berapa itu 3 hari 3 malam? Lalu Nabi Musa datang bersama teman-temannya. Maka ketika datang itu betul Azar sudah mati selama 3 hari dan sudah dikubur. Lalu Nabi Isa berkata kepada saudarinya, coba tunjukkan kami kepada kuburannya. Maka mereka datang atau berangkat ke kuburan Azar. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Maka Azar keluar dari kuburan dalam keadaan hidup. Jadi ini tidak diceritakan apa digali dulu. Ya. Pokok intinya terus Azar itu hidup atas izin Allah. Kemudian masih hidup dan dikarunia anak. Kemudian Ibnul Ajus, anak laki-lakinya nenek tua itu, yaitu Nabi Isa ketika berjalan melewati dia. Dan dia sedang diangkat di keranda orang mati itu. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka mayit yang sudah atau Ibnul Ajus tadi yang sudah diangkat di keranda itu lalu duduk, hidup, lalu turun. Lalu dia memakai pakaiannya dan pulang
mendatangi keluarganya. Dia hidup dan kan bahkan bisa punya anak lagi. Kemudian ibnatul ashir, yaitu itu anak mati. Lalu dia berdoa kepada Allah. Maka Allah menghidupkan ibnatul ashir itu. Lalu dia hidup dan punya anak. Hidup dan dia punya anak. Kemudian Sam bin Nuh. Nah, Sam bin Nuh ini Nabi Isa datang ke kuburannya dan berdoa kepada Allah dengan Ismul A'zam. Ya, Ismul A'zamnya itu enggak dijelaskan di sini. Padahal sudah beberapa tahun jaraknya itu. Lalu dia keluar dari kuburnya dan separuh rambut kepalanya itu menjadi putih, beruban. Padahal pada waktu itu belum ada yang orang beruban. Karena apa? Khaufan min qiyamis sa'ah. Karena dia takut atas mungkin terjadinya hari kiamat. Kok dia bangkit dari kubur. Lalu Sam bin Nuh berkata, qad qamatis sa'atu. Apakah hari ini kiamat sudah datang? Lalu Nabi Isa berkata, lah, tidak. Walakin da'atullaha bil ismil a'zam fa'ahyaka. Tapi aku berdoa kepada Allah dengan ismul a'zam, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian Nabi Isa berkata kepadanya, mut. Tapi sekarang kamu mati lagi. Lalu Sam berkata, bisyarti ayyu adhiyani Allah min sakaratil maut. Aku mau mati lagi dengan syarat Allah melindungi aku dari sakaratul maut, dari sakitnya sakaratul maut. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu dia mati lagi.
Makanya disebutkan itu wamata fil hali. Jadi hidup lalu mati lagi. Wa unabbikum lan nyeritakaken ingsun ing sira kabeh bima klan barang tak kuluna kang bakal mangan utawa mangan sing sedang dimakan. Mangan sira kabeh amalan barang tadakhiruna kang padha nyimpen sira kabeh. Takbauna tegese kang padha nyimpen sira kabeh buyutukum ing dalam pira-pira omah sira kabeh. Ma ing barang, jadi menceritakan ma ing barang ma bayane ing barang lam oayinhu kang ora weruh ingsun ing ma. Jadi Nabi Isa bisa menyebutkan apa-apa yang orang-orang makan apa, dan yang disimpan di rumahnya. Bagana mongko ana sapa Nabi Isa iku biru nyeritakno. Sapa Nabi Isa aksyaksa ing awang ing wong bima kelan barang akal akan ngusmangan sapa man. Sapa syakhs. Si orang itu makan ini, setelah makan ini. Wa bimalan kelawan barang yakulu kang bakal mangan sapa syakhs nanti akan makan ini. Batu ing dalam sause wa bimalan critakno kelawan barang utawa ing barang yakulu kang bakal mangan sapa syakhs. Batu ing dalam sause. Jadi yang telah dimakan yang akan dimakan itu Nabi Isa bisa menyebutkan batu ing dalam sause syakhs. Inna fi dzalika satamene iku ing dalam inna fi dzalika madkure ing satemene ing dalam kono-kono kang pinutur la ayatan yektine dadi tandha lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha ngarepaken iman. Ayat 50 wajib tukum lan teka ingsun ing sira kabeh musaddiqan hale benderno lima maring kitab bainaya daya ing dalam sadurunge ingsun qabli tegese sadurunge ingsun. Dadi benderno minat Taurat bayani saking kitab Taurat wali ukhilla lan krana yen to ngalalaken ingsun lakum kedue sira kabeh ba'dhal ladzi ing setengah perkara hurrimakan mustin haram napa ladzi alaikum ing atase sira kabeh hurrimakan mustin haramaken apa ba'dhal ladzi alaikum atase sira kabeh fiha ing dalam Taurat, dan aku akan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan kepadamu di dalam kitab Taurat. Fahalla mongko ngalalno sapa Nabi Isa lahum maring Bani Israil minas samaki saking iwak pak banyu otoi lan manuk ngalalno ing barang la siyata kang ora ana rine ora ana ri iku maujud lahu kedue ma
sisiyah bakal kalau untuk ikan itu duri apa itu ya? Ri yang bisa menyakiti yang dipakai untuk menyerang manusia. Syaratnya kamu sing gak sing dihalalno sing gak ono rine yang sebagai untuk melindungi dirinya. Kalau burung wasyauqatudiki itu yang tidak punya jalu, apa jalu untuk melindungi diri itu sisiyah. Wakilalan dan ucapaken ahalla us ngalalno sapa Nabi Isa al jami'a ing sekabehane. Ada mengatakan semua dihalalkan. Bahkan kila zina dihalalkan yang sekarang diharamkan itu. Wakilah. Bapak do mongko telapat bakdo iku bimakna kulin kelawan makna kulin bakdo artine kulalladzi hurrima alaikum. Wajib tu kumlan teka ingsun ing sira kabeh bi ayatin kelan nggawa tandha mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Karrarahu sembulan baleni sapa Nabi Isa ing dawuh. Wajib tukum hu ing wadalang lapat wajib tukum takkidan krana naukiti waliyu benalan krana yen to den atapaken alaihi ing atase wajib tukum ya benar yen to den atapaken alaihi ing atase wajib tukum apa fattaqullaha mongko nuli wedi sira kabeh ing Allah wati'uni lan taat sira kabeh ingsun bima ing dalam barang amurukum kang wis perintah ingsun ing sira kabeh bima ing dalam barang amurukum kang perintah ingsun ing sira kabeh bihi ing ma min tauhidillah bayane saking nyuwejekno Allah wa taatihi lan taat ing Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah Rabbi iku Rabbi pangeran ingsun Rabbukum lan pangeran sira kabeh. Fa'buduhu mongko nyembah sira kabeh ing Allah. Hadza utawi iki alladzi amurukum. Hadza alladzi utawi iki perkara amurukum kang perintah ingsun ing sira kabeh kelawan ladzi iku siratun sirat dalan tarikun tegesi dalan mustaqimun kang jejeg kang lurus fakadzabuhu tapi mongko nuli nggoroaken sapa ya Bani Israil ing Nabi Isa walam yukminu tegesi ora iman sapa Bani Israil ing bihi ing Nabi Isa. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada keterangan yang kurang, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kami susuli, kami terangkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.